tes. Tes. Ya, cek. Tes 1 2 3. Oke. Ya, sidang jemaat, silakan bangkit berdiri, kita akan masuk kedua mempelai. Kita mau menyambut mereka berdua masuk ruang pemberkatan ini. Saya persilakan. When troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. Shalom semuanya. Pada hari ini kita datang di hadapan Tuhan untuk merayakan kasih dan merayakan dan menjadi saksi di dalam pemberkatan pernikahan antara saudara Yofi dan saudari Yosika Chandra. Mari kita akan berdoa, kita akan memulai dengan kebenaran firman Tuhan buat Yofi dan Yosika. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat segala sesuatu. Kami percaya baik atau kurang baik keadaan apapun, Engkau tetap menyediakan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Segala sesuatu indah, firman-Mu berkata. Hari ini Tuhan, dengan keterbatasan yang ada, hamba-Mu percaya Engkau ada di tengah-tengah kehidupan Yofi dan Jessica dan keluarga yang ada Tuhan, untuk menyaksikan mereka datang di hadapan-Mu untuk dipersatukan menjadi suami dan istri, masuk di dalam setiap rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Kau memberkati Tuhan prosesi ini dari awal hingga akhirnya. Kau sendiri Tuhan yang akan memberkati, Engkau sendiri akan menumpangkan tangan-Mu kepada kedua mempelai sehingga mereka mengerti apa yang harus mereka bangun, mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kedua mempelai dan dua orang tua. Ya, di tengah keterbatasan ya, cuma dilihat begini. Ya, tapi mengucap syukur. Ya, saya berdoa buat Yofi dan Jessica. Ya, saya dapat kebenaran firman Tuhan buat kalian berdua. Ya, apa yang harus dibangun di dalam keluarga. Ya, saya ambil di dalam kitab yang pertama dan ayat yang pertama, pasal yang pertama yaitu di Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai 29. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kalian berdua. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak, dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ya, firman ini buat kalian berdua. Ya, saya mau sampaikan satu hal. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan seseorang lalu, ya waktu itu saya sendiri yang
memberkati, gitu ya. Jadi ada sebuah masalah lalu ketika ketemu pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh dia adalah, apakah saya ini jodoh dari pasangan saya? Ya, kata jodoh itu tipis, gitu ya. Saya tidak bisa berkata bahwa ini jodoh, tapi mereka ada masalah. Tapi kalau saya tidak ngomong jodoh, tapi nanti ya dipandang yang lain. Tapi saya teringat dengan kebenaran ini. Setiap manusia itu diberi kehendak bebas. Ya, Yofi, Jessica punya kehendak bebas. Ya. Tetapi yang terpenting adalah ketika kehendak bebas itu dipilih. Hari ini kalian memilih. Ya, Yofi memilih Jessica yang terbaik, Jessica memilih Yofi yang terbaik. Betul ya? Ketika kehendak itu dilakukan dan diambil ke sebuah keputusan, yang terpenting di dalam pernikahan itu adalah satu, apapun yang kalian ambil dan kalian putuskan sore hari ini, ketika kalian sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh berlutut dan diberkati dan disatukan oleh Dia sendiri, yaitu yang menciptakan kita, maka itulah yang dikatakan terbaik. Ya, pertanyaan kedua muncul, apakah itu tulang rusukku? Saya berkata, tulang rusuk itu tetap Tuhan memberi. Wanita itu adalah tulang rusuk bagi pria, tapi Tuhan tidak pernah memaksa. Saya katakan Tuhan tidak pernah memaksa. Lalu apa yang harus dilakukan dalam membangun rumah tangga? Saya diberi firman ini buat Yofi dan Jessica bahwa apa yang kalian mau lakukan hari ini, kalian harus tahu satu hal. Pernikahan kalian itu menggenapi rencana Tuhan. Itu yang saya tangkap. Kenapa kok bisa menggenapi? Alkitab jelas katakan, ketika Tuhan melihat diciptakan semuanya, yang terakhir diciptakanlah laki-laki dan perempuan, manusia itu, lalu mereka disatukan. Memang tidak dikatakan di ayat Alkitab pasal yang pertama, tapi ayat yang kedua, mereka bukan lagi dua, tapi mereka menjadi satu daging. Seorang suami akan meninggalkan keluarganya, ya, untuk berkumpul dengan istrinya. Tapi di sini jelas dikatakan bahwa Tuhan menyatukan untuk mereka beranak cucu. Dengan kata lain, Tuhan memberkati mereka di dalam sebuah pernikahan. Yofi, Jessica harus tahu bahwa apa yang kalian lakukan hari ini bangun, terlepas dari sebuah situasi apapun, kondisi apapun yang menghalangi, merintangi apapun, kalau kalian sepakat hari ini datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati, tidak usah dipikir yang lain. Pikirkan bahwa aku mau menggenapi rencana Tuhan. Kunci seorang bisa melalui pernikahan yang bahagia, itu adalah ketika mereka berjalan di dalam kehendak Tuhan. Ya, tidak bisa cuma mengandalkan kekuatan manusia. Kekayaan tidak menjamin, semuanya tidak menjamin, hanya apa kehendak Tuhan. Hari ini kalian masuk dalam rencana Tuhan. Apa yang harus dilakukan agar tetap di dalam rencana Tuhan? Firman Tuhan jelas katakan bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Ya, saya menikah tahun ini, berarti tahun depan berarti sudah menginjak 16 tahun pernikahan. Ya, dan saya diberi kepercayaan sama gereja untuk melayani konseling semua keluarga, kurang lebih hampir sebelum menikah pun sudah diberi tanggung jawab. Kurang lebih hampir 20 tahun di dalam pelayanan saya. Yang saya menemukan adalah satu, setiap pertanyaan ketika konflik itu muncul, keluarga itu mengalami masalah, selalu dikatakan, bagaimana caranya agar keluargaku bahagia? Cara keluarga bahagia cuma satu. Apa itu? Ketika Yofi sadar, ketika Jessica sadar, bahwa kalian diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Dengan kata lain gini, ada Kristus di dalam hidup kalian yang bisa meredakan, yang bisa menaklukkan badai, yang bisa membuat kalian punya kepercayaan diri untuk mengarungi rumah tangga, bahkan mendidik anak-anak kelak. Kekuatannya cuma satu, ketika Yofi sadar bahwa ada Kristus dan aku adalah gambaran Kristus. Bagi Jessica, dan Jessica sadar bahwa ada Kristus dan aku adalah gambaran Kristus bagi Yofi. Jadi ketika ada konflik, yang muncul bukan manusianya Yofi, bukan manusianya Jessica,
tetapi gambaran Kristus. Kalau ada gambaran Kristus maka ada kasih. Ada apa? Ada pengampunan. Ada apa? Ada perhatian. Saya ngomong dengan seseorang, kalau menikah itu bukan take it, mengambil. Tapi apa? Give, memberi. Mengambil itu mudah, tapi memberi tidak gampang. Tapi itulah pernikahan, bukan cuma mengambil itu sudah enggak zamannya, tapi memberi itulah kekuatan daripada sebuah keluarga. Gimana caranya memberi? Ketika kita sadar, ya, Yofi harus sadar nanti, ya, mengarungi rumah tangga enggak mudah, tantangannya besar, Jessica juga, ya, ini tantangan internal, belum lagi tantangan eksternal. Keadaan ekonomi dan ini semuanya kalian akan bisa berdiri kuat kalau kalian sadar, aku adalah gambaran Kristus. Ya, ketika masuk di dalam gambaran Kristus, apa yang Tuhan akan lakukan? Ini yang luar biasa di kebenaran firman ini. Yang pertama, dikatakan ayat yang ke-28, aku akan memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Dan penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya. Kata beranak cucu itu kalau digambarkan, banyak orang ngomong, kalau zaman dahulu banyak anak, banyak rezeki. Ya. Itu benar loh, ini kalau digabungkan dengan firman Tuhan benar. Tapi yang gimana benarnya? Tuhan berfirman beranak cucu. Tuhan tidak pernah membuat keluarga itu tidak memiliki keturunan. Ketika datang mungkin ada faktor yang lain. Tetapi Alkitab berkata ketika seseorang sungguh-sungguh yang mandul pun dibuat memiliki anak. Apa yang harus dilakukan beranak cucu ini ketika saya cari gambarannya? Kalau kita punya anak, saya punya anak 2. Yang satu sudah kelas 2 SMP, yang satu masih TKB. Ya. Jadi selisihnya itu jauh. Yang besar itu enak untuk jadi curhat, enak untuk jadi teman. Jadi saya kalau ada sesuatu itu cerita kepada anak saya dua-duanya cowok. Kalau saya butuh bantuan paling enak itu panggil yang besar. Tetapi ketika saya capek ini, saya paling enak itu kalau ngelihat itu yang kecil. Wah, tingkahnya masih lucu-lucunya, kemana-mana. Wah, itu bikin kita ini bisa tertawa terbahak-bahak. Itulah yang dikatakan Alkitab. Bukan cuma nanti kalian diberkati keturunan, tetapi diberikan kebahagiaan. Jadi kalau kalian nanti punya anak, itulah kebahagiaan. Ya gimana mau bahagia, Pak? Ya kan? Banyak orang punya anak kok tambah masalah. Tergantung. Ketika ada rupa Kristus, gambar Kristus, maka anak itu akan menjadi berkat dalam hidup kita. Ya, saya cuma sadar satu, ya. Nanti ketika kita sudah tua, siapa akan memperhatikan kita? Anak-anak kita. Itu kayak siklus yang berputar. Saya punya orang tua saya sudah pensiun, siapa yang memperhatikan? Mertua saya sudah meninggal, tinggal orang tua saya. Siapa yang memperhatikan? Anak-anaknya. Nanti generasi cucu mulai muncul. Kalau masih ada orang tua saya, maka cucu-cucunya yang akan memperhatikan. Itu yang dikatakan beranak cucu di dalam kebahagiaan. Itu janji Tuhan, itu berkat Tuhan ketika ada rupa dan gambar. Lalu berkat yang berikutnya dikatakan, berkuasalah taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berkuasalah, taklukkan dan ada sebuah kuasa yang Tuhan berikan. Di dalam pandemi ini banyak orang cerita sama saya, Pak sudah bingung, sudah nggak tahu jalannya. Saya mau katakan kalau kita orang percaya, anak-anak Tuhan, kita punya kuasa untuk kita bisa berdiri. Keadaan tidak berubah, tetapi iman kita, keadaan mungkin bisa berubah, tapi iman kita tidak pernah berubah. Itu yang membuat kita dituntun Tuhan untuk bisa kuat. Yofi Jessica harus tahu bahwa kalian punya urapan yang Tuhan beri, kalian punya kuasa sebagai keluarga. Berkuasa apa? Mencari sesuatu? Enggak. Tuhan itu ciptakan dulu semuanya, baru ciptakan manusia. Berkat Tuhan itu tinggal kalian datang, minta, dan dikelola. Apa yang harus dilakukan? Kerja. Ya, jangan malas. Karena firman ini kadang-kadang kalau dipakai orang enak tinggal nunggu, enggak, Tuhan minta, berusahalah. Kerja kata takluk itu enggak mudah.
Kalau punya hewan peliharaan, anjing atau kucing untuk menaklukkan, itu apa? Kapan? Waktu kecil. Butuh apa? Butuh usaha. Tidak ada anjing langsung nurut, gitu ya. Langsung jadi baik, tidak ada. Harus ada usaha. Taklukkanlah dengan berusaha. Tapi ada kuasa yang akan memberkati. Lalu yang terakhir, berkat apa yang Tuhan katakan? Berfirman, dikatakan ayat 29, berfirman Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Tidak usah khawatir ke depan, Tuhan sudah sediakan. Amin. Tinggal apa? Jessica, Yofi, Jessica. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, cari wajah Tuhan. Gambaran Kristus dikeluarkan. Berusaha, Tuhan akan memberkati. Tuhan sudah sediakan. Ya, Tuhan sediakan itu supranatural. Karena kita tidak ada manusia bisa menanam, membuat biji bertumbuh kalau bukan Tuhan yang membuat. Tinggal apa? Miliki biji, yaitu apa? Pengharapan, iman, dan kasih. Maka Tuhan yang akan memberkati, itu yang akan menjadi pohon kehidupan bagi kalian. Ya, Yofi, Jessica, kalian menikah hari ini untuk menggenapi visi Tuhan. Gimana caranya? Jadilah miliki gambar rupa dan gambar Kristus. Ya, kalau ada konflik, ingat perkataan saya, ingat perkataan firman. Aku ini gambaran Kristus. Ya, seseorang kalau sadar bahwa ada Kristus, maka dia akan menjadi orang yang rendah hati, orang yang mudah mengalah, orang yang tidak mudah emosi dan marah diluapkan. Kenapa? Karena gambaran Kristus tidak ada di situ. Marah itu tidak ada. Ya, dendam itu tidak ada. Kecewa berlebihan itu tidak ada. Yang ada adalah mengampuni dan mengasihi. Ya, ini firman Tuhan buat kalian. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, biarkan kebenaran firman Tuhan ini buat Yofi dan Jessica Tuhan. Ketika mereka tahu siapakah mereka sadar, mereka mau mengeluarkan gambaran Kristus di dalam hidup mereka, maka Engkau Allah akan memberkati menuntun itu mereka. Biarkan kebenaran firman-Mu tak pernah kembali sia-sia, tetapi akan masuk, bertumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buah dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, berkati prosesi berikutnya hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Saya persilakan kedua mempelai untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya untuk Yofi dan Jessica akan mengucapkan janji nikah. Ya. Janji nikah di mana? Janji nikah di hadapan Tuhan. Nanti saya akan bacakan janji ini. Nanti ketika saya akan berkata apakah jawabanmu Yofi bergantian, cukup kamu mengangkat tangan kanan dan katakan iya saya bersedia. Kalau bersedia. Ya, kalau tidak bersedia jawablah tidak bersedia. Ya, kalau bersedia dijawab. Ya, oke. Silakan saling berhadapan-hadapan. Saudara Yofi, pandanglah wanita di hadapanmu dan jawablah pertanyaan saya selaku hamba Tuhan. Apakah engkau bersedia menerima saudari Jessica Chandra menjadi istrimu yang sah dan satu-satunya dan mengasihinya di dalam segala keadaan, baik di dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan, sakit maupun sehat, di dalam keadaan susah maupun senang, dan tetap setia sampai kematian memisahkanmu? Dan apakah engkau berjanji? Belum ya, belum saya tanya. Dan apakah engkau berjanji apabila di dalam pernikahanmu kelak Tuhan mempercayakan anak-anak, maka engkau akan mendidik anak-anakmu di dalam firman dan takut akan Tuhan? Apakah jawabanmu, saudara Yofi? Ya, saya bersedia. Oke, mic-nya bisa dipegangkan Jessica. Jessica sudah siap? Oke. Saudari Jessica Chandra, pandanglah pria di hadapanmu dan jawablah pertanyaan saya selaku hamba Tuhan. Apakah engkau bersedia menerima saudara Yofi menjadi suamimu yang sah dan satu-satunya, dan akan tunduk serta menghormati di dalam segala keadaan, baik di dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan, di dalam keadaan sakit maupun sehat, di dalam keadaan susah maupun senang,
dan tetap setia sampai kematian memisahkanmu? Apakah engkau berjanji apabila di dalam pernikahanmu kelak Tuhan mempercayakan anak-anak, maka engkau akan mendidik anak-anakmu di dalam firman dan takut akan Tuhan? Apakah jawabanmu, saudari Jessica Chandra? Ya, saya bersedia. Oke, tetap saling berhadapan-hadapan. Tadi kalian berjanji di hadapan Tuhan. Mic-nya bisa diberikan dulu kepada Yofi. Dan sebentar kalian akan mengucapkan janji di hadapan kalian masing-masing. Tadi di hadapan Tuhan. Ini sekarang janji kalian kepada pasangan kalian. Dan sebelum kalian mengenakan nanti selesai itu dan sebagai tanda bukti cintaku, kalian bisa kenakan cincin ini bergantian di jari manis, ya. Tapi sebelum itu kalian harus mengucapkan sesuatu dulu, ya, sebagai bukti janji kalian, ya. Dan sebelum itu bisa lihat ke depan seperti cincin ini yang terbuat dari logam mulia, benar ya, dari emas, benar ya, bukan dari tembaga, ya, kan, ya. Kenapa Pak kok perlu ditanyain? Ya, emas itu semakin tua semakin mahal, benar, ya. Kadarnya semakin tinggi semakin mulia. Ya, kalau cinta kalian dipupuk kasih semakin hari, semakin tahun berganti, puluhan tahun, mungkin 20 tahun, harusnya kasih kalian seperti cincin ini yang mahal dan mulia. Tidak ada ujung pangkalnya, ujungnya cuma satu, Kristus yang memisahkan. Oke, sudah siap? Yofi, oke, silakan kau mengucapkan dulu. Saya berjanji akan selalu setia kepada Jessica Chandra. Saya berjanji akan selalu berusaha membahagiakan dia. Saya berjanji akan bekerja keras buat keluarga kita. Saya berjanji untuk bersabar. Dan saya berjanji untuk mencintai dia sampai maut memisahkan. Silakan dikenakan di jari manisnya. Ditunjukkan tangannya ke kamera. Tangannya ke foto. Oke, silakan Jessica mengucapkan sesuatu dulu pada Yofi. Setelah itu silakan mengenakan cincinnya nanti. Saya berjanji untuk selalu berada di sisi Yofi. Saya berjanji untuk taat, menghormati dan menghargai Yofi sebagai suami saya satu-satunya. Saya berjanji sebagai istri yang melakukan tanggung jawab sepenuhnya kepada Yofi sebagai suami saya. Saya berjanji saya akan selalu support segala usaha dan kerja kerasnya untuk saya. Saya berjanji saya akan selalu mencintai Yofi sebagai pasangan saya satu-satunya hingga akhir hayat saya. Silakan dikenakan. Kalau sudah silakan berlutut, kedua mempelai. Silakan. Tangan kiri Jessica. Tangan kiri Jessica. Tangannya Kiri dulu, sini. tangan kiri, tangan kanannya Jessica. Tumpuk. Tangan kanannya Jessica. Tangan kanan tumpuk. Nah, saya persilakan untuk kedua orang tua atau wali bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa buat mereka, mendukung mereka di dalam doa, apa yang mereka menjadi rencana mereka, apa yang menjadi impian mereka. Kita orang-orang di sekitar bisa mendukung di dalam doa di hadapan Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu datang di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa, terima kasih Bapa buat kasih dan kemurahan-Mu, terutama buat Yofi dan Jessica hari ini. Sungguh Tuhan, di dalam segala keterbatasan, Engkau ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Di dalam segala kondisi, Engkau Allah tetap ada. Engkau sendiri Tuhan yang akan memberkati mereka berdua. Hamba-Mu berdoa buat Yofi, Jessica. Ada sebuah kebenaran firman Tuhan, kenapa saya sampaikan ini.
Tuhan cuma mau setiap hidup kalian fokus kepada Dia. Cari wajah Tuhan, cari Kristus yang lebih utama. Maka itu akan menjadi kekuatan kalian untuk kalian berdiri, mengarungi bahtera rumah tangga, perahu kalian, kendaraan kalian. Untuk kalian tidak mudah terombang-ambingkan, tidak mudah karam, tetapi akan tetap kuat melewati badai apapun. Firman Tuhan ini buat kalian, dan Tuhan berjanji Tuhan akan memberkati kalian, Tuhan akan menyediakan, Tuhan sendiri akan menyertai, memimpin kehidupan kalian. Jangan takut Yofi, jangan takut Jessica. Saya tidak tahu apa yang kalian takutkan, tapi Roh Kudus berikan hikmat pada saya, cuma mengatakan jangan takut akan ke depan, karena Tuhan akan menggandeng kehidupan kalian berdua. Bapa, hamba-Mu berdoa buat mereka. Kau memberkati Tuhan, diberkati apa yang mereka kerjakan, diberkati keluar masuk mereka, diberkati Tuhan apa yang mereka tanamkan, mereka akan menghasilkan buah-buah di dalam kehidupan mereka. Diberkatilah buah kandungan daripada Jessica, akan Kau berikan keturunan ilahi Tuhan. Diberkatilah Tuhan, keadaan mereka baik buruk semuanya indah ketika bersama dengan Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang hadir bisa arahkan kedua tangan kita ke depan. Kita mau sama-sama. Uramataka masyikira mataka yaramaka ramasyana rama. Iramataka ramataka yaramataka makara mataka. Yofi dan Jessica, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan berkat daripada Allah Roh Kudus yang telah menyatukan kalian berdua menjadi suami dan istri yang sah di hadapan Dia. Mulai hari ini kalian bukan lagi dua, tetapi satu daging, satu di dalam kehendak, satu di dalam rencana Tuhan. Diberkatilah apa yang kalian kerjakan, karena Tuhan akan menyertai hidup kalian. Bapa, hamba-Mu berdoa, hamba-Mu meteraikan doa dan berkat ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Amin. Silakan duduk, silakan bangkit berdiri. Silakan berhadapan-hadapan. Yofi dan Jessica. Ya. Yofi, pandanglah wanita di depanmu. Ya. Ada cadar yang menutupi samar-samar. Sebentar engkau akan membuka. Ya. Bukalah dengan sebuah ucapan syukur, anugerah. Ya, belum. Ya, tunggu ya. Ya, tadi sudah sangat mantap ya. Ya, nanti setelah dibuka silakan dibuka maskernya ya, nanti silakan memberikan wedding kiss ya. Wedding kiss nggak mungkin ada masker ya, jangan lupa ya. Oke, silakan dibuka Yofi. Maskernya dibuka ya. Ya, dua-duanya dibuka ya. Silakan berikan wedding kiss. 1, 2, 3. Oke, ya. Oke, ya Bapak Ibu, ya silakan dikenakan lagi maskernya. Ya, silakan menghadap kepada kedua orang tua atau wali ya. Saya perkenalkan, Bapak Ibu saudara sekalian, inilah Bapak dan Ibu, oke, Yofi, ya. Mereka sudah resmi menjadi suami dan istri melalui pemberkatan nikah yang dilakukan pada hari ini, yaitu hari Minggu 9 Agustus 2020 di tempat ini di Marfair. Mari kita beri tepuk tangan buat mereka ya. Oke, selamat buat Yofi dan Jessica. Dan sebentar Yofi akan memberikan penghormatan atau ucapan terima kasih ya kepada wali atau wakil daripada kedua orang tua yang sudah almarhum, yaitu CC, yaitu Bu Nani. Silakan bangkit berdiri. Silakan Yofi. Terima kasih ya. Sudah banyak bantu. Terima kasih sudah banyak membantu, dan sepanjang ini jadi aku sekarang bisa ada di sini dengan Jessica. Saat-saat kesusahan, Cece bantu aku banyak
Terima kasih, C. Silakan dipeluk CC, Yofi. Ya, CC daripada Yofi silakan duduk. Kedua mempelai akan datang kepada kedua orang tua Jessica. Saya persilakan Bapak Hermanto Cherry dan Ibu Neslia bisa bangkit berdiri. Silakan Jessica. Ibu untuk satu ayah apa digabungin boleh? Ma, terima kasih udah melahirkan aku. Terima kasih juga untuk Bapak udah membesarkan aku dan Papa Mama sudah menyekolahkan aku dari TK sampai sekarang. Sampai aku berada sekarang ini berkat kalian berdua. Terima kasih. Ya, silakan peluk Papa dulu. Jessica. Papa mamanya. Ya, silakan duduk kedua orang tua. Sama cici saya duduk. Kedua mempelai silakan maju ke depan. Dua mempelai akan melakukan penandatanganan sertifikat. Ya. Silakan kedua mempelai kembali ke tengah untuk melakukan perjamuan kudus. Ya. Kembali ke tengah melakukan perjamuan kudus pertama kali. Dibuka dulu rotinya. Dilihat dulu ayatnya. Biasanya orang suka ayatnya yang enggak. Bisa? Diambil rotinya, dipegang tangan kanan. Anggurnya nanti dulu. Silakan diangkat roti. Roti firman Tuhan melambangkan tubuh Kristus. Yang dipecah-pecahkan hanya satu untuk menebus setiap dosa kita. Satu hal yang saya pelajari adalah sebesar apapun, seburuk apapun manusia ketika dia datang minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus mengampuni. Ketika kalian bersama-sama mengangkat roti, memperingatkan akan kebaikan Tuhan, ingatlah kalian sebagai suami dan istri, kalau kalian ada gambar Kristus, maka belajarlah untuk mengampuni lebih banyak, mengasihi lebih banyak, daripada menuntut satu dengan yang lainnya. Mari kita berdoa untuk roti ini. Bapa, mau berdoa, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan dimakan, silakan dibuka maskernya dulu. Enggak apa-apa, tetap dibuka aja maskernya. Silakan dibuka cawannya dulu. Ya. Oke. Diangkat di tangan kanan, taruh tangan kiri kalian di dada kalian. Cawan melambangkan perjanjian baru, 1 Korintus 11, di mana kita bukan umat kekasih, dikatakan umat dan kekasih.
Dan kalian mengikat sebuah janji yang baru di mana Tuhan memeteraikan, di mana anggur melambangkan darah yang memeteraikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan biarkan ketika kalian mengangkat cawan yang berisikan anggur ini dan ketika kalian minum ini, maka kasih Tuhan yang telah memeteraikan kehidupan kalian berdua dan Tuhan yang akan menyertai setiap langkah kaki kalian. Bapa, mau berdoa buat cawan yang berisikan anggur ini, bukankah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan diminum. Ada cenderamata Alkitab dari gereja, ya, buat kalian. Jadikan ini pegangan. Ini satu-satunya buku yang luar biasa bagi saya. Kenapa? Baik buruknya manusia Tuhan catat untuk kita belajar di dalam keluarga, ya. Sama-sama merenungkan, sama-sama belajar. Mari setiap kita jemaat keluarga yang ada, saya undang untuk bangkit berdiri. Telah usai pemberkatan pernikahan antara Yofi dan Jessica, mereka telah menjadi suami dan istri di hadapan Tuhan dan kita menjadi saksinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu dan hadirat-Mu, terutama buat Yofi dan Jessica, di mana mereka datang di hadapan-Mu Tuhan, Engkau memberkati, menyatukan mereka. Terima kasih Bapa, bukan cuma saat ini, tapi hamba-Mu percaya Engkau yang akan ada memimpin keluarga mereka, menyertai apa yang menjadi visi mereka, apa yang menjadi rencana mereka. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati kedua mempelai. Sebentar mereka akan ada resepsi keluarga, Engkau juga mencurahkan kasih-Mu Tuhan, sukacita Tuhan ada di tengah-tengah mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari setiap kita yang hadir angkat kedua tangan kita sebelum kita tinggalkan tempat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah daripada Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mau foto mungkin?